Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan mengajar kimia SMK untuk kelas 10 dengan subbab tata nama senyawa kimia. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar nih mengenai lambang unsur, lambang rumus unsur, kemudian rumus senyawa. Nah, kita masuk ke subbab baru yaitu mengenai tata nama senyawa atau biasa disebut dengan penamaan senyawa. Di sini yang akan kita pelajari adalah tata nama senyawa untuk senyawa biner dan senyawa poliatom. Apa itu senyawa biner? Senyawa biner adalah senyawa yang disusun oleh dua jenis unsur. Ingat ya, jenis unsurnya ada dua, bukan jumlah atomnya bukan, tapi jenisnya ada dua. Kemudian satu lagi ada senyawa poliatom. Senyawa poliatom ini penyusunnya lebih dari dua jenis unsur. Kita masuk ke tata nama senyawa biner. Yang pertama ada senyawa biner dari non-logam dan non-logam. Jadi tadi kan biner penyusunnya dua jenis ya. Nah, kedua-duanya itu sama-sama non-logam. Di sini aturan penamaannya yang pertama, unsur kedua diberi akhiran ida. Unsur kedua diberi akhiran ida. Yang kedua, jumlah unsur dalam senyawa harus disebutkan. Disebutkan jumlahnya ya, menggunakan bahasa Yunani. Jadi kalau jumlahnya 1 disebutnya mono, kalau jumlahnya 2 disebutnya di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya. Ini penyebutan jumlah dalam bahasa Yunani. Oke, contohnya nih, ada senyawa yang disusun dari gas klor, dalam bahasa Indonesia klorin ya, dan gas oksigen. Nama senyawanya bisa kalian lihat di slide, Cl2O. Kedua-duanya adalah non-logam. Oke, maka yang unsur kedua kan oksigen ya, diberi akhiran ida. Kemudian jumlahnya disebutkan ya, jumlah masing-masing unsurnya. Cl ada 2. Tadi 2 bahasa Yunaninya adalah di. Berarti kalau 2 Cl2 disebutnya diklorin. Kemudian oksigennya ada 1. Maka 1 tadi sebutannya mono ya. Maka jadinya monoksi di akhiran ida. Monoksida ya. Paham ya? Jadi diklorin monoksida itu nama untuk Cl2O. Oke, sekarang yang Br2O. Br-nya ada 2, berarti dibromin gitu ya. Kemudian O-nya ada 5. 5 bahasa Yunani tadi penta, berarti 5 pentaoksi dikasih akhiran ida. Jadinya dibromin pentaoksida. Gampang dong, bisa ngikutin. Oke, umumnya jika unsur awalan itu jumlahnya 1, maka jumlahnya tidak disebutkan. Contohnya nih, ada senyawa di slide NO. Nah, penyebutannya bukan mononitrogen monoksida, tapi nitrogen monoksida. Oke, jadi kalau unsur pertamanya 1, mono, itu tidak disebutkan. Paham ya? Kemudian ada N2O, nitrogen, O-nya kan 2 ya, jadi dioksida. Oke, CO, C karbon, O-nya oksigen, cuma 1 oksigennya, jadi karbon monoksida. CO2, karbon dioksida. SF6, S sulfur atau belerang, F-nya ada 6. 6 bahasa Yunaninya adalah heksa. Jadi namanya SF6 sulfur hexafluorida. Oke, sekarang ada nama senyawa untuk senyawa biner yang disusun dari logam dan non-logam. Jadi tadi penyusunnya 2 jenis, yang satunya logam, satunya non-logam.
Aturannya gimana? Aturannya unsur kedua diberi akhiran ida, sama ya. Nah, contohnya nih, contohnya apa sih senyawa-senyawa logam itu? Logam cirinya pada umumnya berakhiran natrium, barium, kalium, aurum, platinum. Nah, yang akhiran itu adalah logam. Sini saya ambil contoh NaCl, natrium, itu logam ya. Cl-nya klor, dikasih akhiran ida, jadinya natrium klorida. Gampang dong. KBr, K itu kalium, Br-nya brom, kalium bromida. Oke, aturan yang kedua, pada umumnya nih senyawa-senyawa yang tersusun dari logam itu kan bentuknya ion. Ion itu apa sih Bu? Ion itu adalah senyawa yang bermuatan listrik. Muatan listrik itu ada muatan negatif, ada muatan positif ya. Nah, pada umumnya yang berbentuk ion ini, jadi ya logam-logam ini bisa membentuk beberapa senyawa. Lalu penamaannya gimana? Nah, penamaannya kalau dia membentuk beberapa senyawa, maka muatan ion si logam harus dicantumkan. Ingat ya, muatan ion, muatan listrik si logam itu harus dicantumkan. Contohnya nih yang di bawah nih ada Fe(S). Ferros itu besi ya. S sulfur non logam. Besi itu logam, sulfur non logam. Nah, di sini Fe(S) muatannya 0. Tetapi kalau dipecah nih, si sulfurnya sendiri muatannya itu adalah 2 min. Si Fe-nya berarti muatannya 2 plus. Maka nama untuk Fe(S) adalah besi 2 sulfida. Duanya itu menandakan muatan si besinya. Nah, memang ada besi yang muatannya selain 2, ada namanya besi 3. Contohnya gimana? Contohnya nih, Fe2S3. Nah, si S itu kan muatannya 2 min. Ada 3 S-nya, berarti 2 min kali 3, jadi min 6. Berarti Fe2-nya muatannya adalah plus 6. Nah, plus 6 dibagi Fe-nya kan ada 2 ya. Berarti masing-masing Fe muatannya adalah plus 3. Maka nama untuk Fe2S3 adalah besi 3 sulfida. Ibu yakin kalian bisa mengikuti. Oke, itu untuk senyawa biner. Nah, sekarang ada tata nama untuk senyawa poliatom. Poliatom ini berarti dia tersusun dari beberapa jenis unsur yang berbeda dan lebih dari 2 jumlahnya, jadi 3, 4 dan seterusnya. Nah, di senyawa poliatom itu bentuknya juga ion. Jadi ada unsur yang muatannya positif, ada unsur yang muatannya negatif, muatan listriknya ya. Nah, kalau unsur yang muatannya positif itu disebut sebagai kation. Nah, kalau yang muatannya negatif disebut sebagai anion. Oke. Nah, gimana penamaan untuk poliatom ini? Penamaannya gampang. Tinggal disebutkan kationnya diikuti anionnya. Contoh nih, NaOH. Na unsur, O unsur, H unsur. Lebih dari 3 ya penyusunnya. Maka ini NaOH adalah senyawa poliatom. Nah, yang si Na itu adalah kation natrium, muatannya positif. Si OH itu anion, muatannya negatif. Disebutnya si OH itu OH- adalah ion hidroksi. Maka nama untuk NaOH adalah nama si kation ditambah anion. Kationnya kan natrium, anionnya hidroksi, maka namanya natrium hidroksida. Oke, contoh lainnya BaSO4. Ba itu barium, kation, muatannya positif kalau dilarutkan dalam air ya. Nah, kemudian SO4. SO4 itu adalah ion negatif, jadi anion. Disebutnya atau dinamainya sulfat. Maka nama untuk BaSO4 adalah nama si kation ditambah anion, berarti barium sulfat. Oke, bisa mengikuti ya. Kenapa sih Ibu harus belajar tata nama senyawa kimia?
untuk memudahkan kalian saat menyebutkan pada saat kalian membuat persamaan reaksi. Paham ya? Semoga kalian bisa mengikuti dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.